Salam alaikum, besam Yeshua HaMashiach. Jumpa kembali dengan saya Pendeta John dalam Apologetika Kristen Indonesia, mencerahkan dan menerangi. Bapak Ibu yang saya kasihi, apakah orang-orang Kristen harus kembali melaksanakan praktik hukum Taurat secara legalistik dan beribadah pada hari Sabat baru Tuhan berkenan? Saya percaya bukan karena itu. Simbol-simbol Sabat sebagai bayangan telah mencapai puncak kegenapannya di dalam Kristus, dan di dalam Dialah hakikat Sabat kita berlangsung. Lalu mengapa pada zaman dulu umat Israel wajib memelihara Sabat dengan segala ketentuannya? Karena Sabat dengan segala ketentuannya dalam Perjanjian Lama berfungsi sebagai petunjuk dan tanda pengingat yang terus-menerus berbicara kepada umatnya bahwa suatu saat Sang Mesias yang dijanjikan itu pasti akan datang. Inilah 5 makna Sabat yang nampak dalam karya Kristus. Yang pertama, Sabat adalah tanda kuasa penciptaan. Sabat adalah tanda kuasa penciptaan. Sabat adalah tanda penghormatan kepada Sang Pencipta. Kejadian pasal 2 ayat 1-3 versi ILT, demikian bunyinya. Maka langit dan bumi serta segala isinya telah diselesaikan, dan pada hari ke-7 Elohim telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dia lakukan, dan dia beristirahat pada hari ke-7 dari semua pekerjaan yang telah dia lakukan. Hari ke-7 itu hari Sabat. Umat Perjanjian Lama menghormati Sang Pencipta melalui ketaatan dalam perayaan-perayaan Sabat sebagai simbol Kristus yang akan datang. Tetapi baru sebatas simbol Kristus, saudara-saudara. Tetapi sebagai umat Perjanjian Baru kita menghormati Sang Pencipta melalui pribadi Kristus yang sudah datang. Karena melalui Kristuslah terjadi proses penciptaan ulang kita sebagai manusia baru. Hari Sabat hanyalah simbol, sedangkan Yesus Kristus adalah wujud sejatinya. Penciptaan yang pertama telah jatuh ke dalam dosa melalui kejatuhan Adam yang pertama. Tetapi melalui Yesus Kristus sebagai Adam yang terakhir, kita dicipta ulang melalui kuasa Injil dan Roh Kudus untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan kita menghormati Sang Pencipta melalui iman kepada Kristus yang telah mempersembahkan dirinya agar kita menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, Sabat adalah tanda berkat bagi umatnya. Saya ulangi, Sabat adalah tanda berkat bagi umatnya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ketiga, versi ILT demikian bunyinya. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari tersebut dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dilakukannya itu. Dalam Perjanjian Lama, ketaatan kepada ibadah Sabat mendatangkan berkat yang istimewa. Tetapi ingat bahwa itu baru sekedar simbol dari apa yang akan datang, yaitu Kristus. Dalam masa Perjanjian Baru, simbol-simbol Kristus yang ada dalam Perjanjian Lama sudah tidak mengikat. Mengapa? Karena wujud sejatinya telah tiba, yaitu Yesus sendiri. Dan di dalam Kristuslah kita menerima kepenuhan keilahian dan menjadi ahli waris kerajaan sorga dengan segala kelimpahan berkatnya. Yohanes pasal 10 ayat 10 demikian bunyinya. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu kata Yesus Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, umat Perjanjian Baru diberkati bukan karena hari ibadah Sabatnya dengan segala ketentuannya, melainkan karena percaya kepada Kristus dengan segala karya penebusannya. Dan yang ketiga, Sabat adalah tanda pengudusan bagi umatnya. Sabat adalah tanda pengudusan bagi umatnya. Yeskiel pasal 20 ayatnya yang ke-12 versi ILT demikian bunyinya.
dan aku juga akan memberikan kepada mereka hari-hari Sabatku. Dalam hal ini, Sabat mingguan maupun Sabat tahunan menjadi sebuah tanda atau simbol antara aku dengan mereka, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan mereka. Yang dimaksud sebagai mereka di situ siapa? Jelas adalah umat Israel. Dapat juga kita baca dalam judulnya Kasih dan Hukuman Tuhan dalam Sejarah Israel. Perjanjian Lama adalah perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel, sedangkan Yesus Kristus adalah tanda perjanjian baru antara Tuhan dengan segala bangsa. Setelah Yesus datang menjadi kegenapan Taurat, segala bangsa dikuduskan dari kenajisan dosa oleh darah Yesus, bukan oleh hari Sabat. Sabat hanya sebagai simbol dan itu telah berhenti dan tidak lagi mengikat. Kristus sebagai kegenapanlah yang mengikat secara mutlak dan absolut. Dan yang keempat, saudara-saudara, Sabat adalah tanda pembebasan dari perbudakan di Mesir. Ulangan pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15, versi ILT demikian bunyinya. Dan engkau harus ingat bahwa dahulu engkau adalah budak di tanah Mesir, tetapi Yahweh Elohimmu telah mengeluarkan engkau dari sana dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Yahweh Elohimmu memerintahkan engkau untuk memelihara hari Sabat. Secara eksklusif, Sabat adalah milik orang-orang Israel. Mengapa? Kita membaca dalam ayat di atas dengan sangat jelas dan terang benderang bahwa memelihara Sabat untuk mengingat pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sedangkan bangsa-bangsa lain tidak pernah ikut dalam perbudakan di Mesir. Sejak kapan nenek moyang Anda pergi dalam perbudakan di Mesir? Nah, saudara-saudara, apa korelasinya secara rohani dengan umat perjanjian baru? Jika perayaan Sabat untuk mengingat tanda pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir bersifat khusus dengan cakupan lokal atau Israel saja, tidak termasuk bangsa-bangsa lain, maka Kristus sebagai kegenapan Sabat adalah tanda pembebasan dari perbudakan dosa, iblis, dan kematian kekal yang bersifat universal dan mencakup segala bangsa. Dan yang kelima, Sabat adalah tanda persekutuan. Melalui peringatan ibadah Sabat, orang-orang Israel berhenti dari segala pekerjaannya dan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui Sabat sebagai tipologi Kristus. Tetapi umat perjanjian baru bisa bersekutu kembali dengan Tuhan karena darah Kristus yang memperdamaikan kita kembali dengan Bapa Sorgawi. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-18 demikian bunyinya, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Korban-korban hewan adalah tipologi Kristus termasuk Sabat. Setelah digenapi otomatis berhenti dan tidak mengikat, dan kita mengambil bagian dalam kebenaran Kristus sebagai wujud yang sejati dari simbol-simbol Sabat. Kiranya melalui penjelasan ini Roh Kudus menerangi dan mencerahkan hati dan pikiran kita dari kebenaran hakiki yang ada di dalam Kristus sebagai wujud sejati dari Sabat yang harfiah. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Salam lekulekem aser bamasia. Amen.